Setelah beberapa film Indonesia lainnya sukses di negara tetangga, kali ini hadir salah satu film yang berjudul Ipar Adalah Maut. Film yang disutradari Hanung Bramantio tersebut membuat netizen tetangga menjadikan suatu aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tekabut Official Kumaha Wartosna. Piye kabare Mas? Opo kabare ja? Apik ta? Geng-geng kabare? Apa runganan? Nu apa kereba? Apa kabare? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baik kawan. Sorry. Kita akan membahas tentang sebuah film dari Hanung Bramantio yang lagi ngetren di Malaysia. Ipar Adalah Maut. Bagaimana reaksi para penonton Malaysia ya? Kita simak videonya, jangan kemana-mana. Ipar Adalah Maut. Lalu bagaimana reaksi dari warganet tetangga setelah menonton film ini? Semalam aku pergi tengok cerita Ipar Adalah Maut. Aku bagi cerita ni 100 per 10. Walaupun kita dah boleh agak dalam cerita dia, tapi dia punya geram sakit hati tu memang sampai ya. Sampai aku terjerit-jerit dalam wayang malam. Pak dia kena tampar pun aku pun mana muka kau. Boleh dengar suara. Bikin kaget ya. Gini kawan. Ini kayaknya benar-benar membuat para remaja Malaysia tergila-gila dengan film Ipar Adalah Maut ini. Seperti anak ini ya. Sampai teriak-teriak di dalam wayang, di dalam bioskop maksudnya begitu kayaknya ini ya. Nonton film tapi sambil teriak-teriak. Mau bagaimana ya? Kemungkinan ya saking apanya ya, bisa membuat penonton tuh terbawa emosinya gitu. Karena menonton Ipar Adalah Maut. Weh. Padahal cuman film. Sebelumnya kita tahu ya, itu film loh, tapi namanya orang senang ya jadi seperti ini. Oke, kita lihat kelucuan lanjutnya. Suara kat belakang tu. Betul-betul lu. Apa. Boleh dengar suara kat belakang tu. Tapi aku dah bagi amaran. Kalau kau nak bawa partner kau, make sure kau bawa partner kau yang satu kepala dengan kau. Yang lain drama juga. Kau jangan ajak power kau yang jenis nak behave dia manja. Kan kau tengah marah-marah dan tu dia, sayang, janganlah marah-marah. Kalau kau tak suka, kau boleh keluar daripada wayang tu. Aku nak bagi tahu cerita dia memang menyakitkan hati. Memang sampai. Apa yang dia nak buat kita rasa tu memang rasa. Aku spoil sikit lah. Ya. Lelaki tu dengan adik ipar dia memang gatal. Patutnya bukan Ipar Adalah Maut. Patutnya dua setan gatal. Diorang punya gatal dalam filem tu macam tak boleh breathe. Tapi aku dengar cerita in real life lagi jahat. Aku tengok movie semalam aku rasa macam nak pecah ke kepala aku, sakit hati sangat. Korang pergi tengok. Seru ini anaknya. Seru dia. Saking senengnya ya. Jadi benar-benar perfilman Indonesia itu sudah menguasai Malaysia. Apa saja yang datang dari Indonesia sepertinya kok selalu booming, selalu meledak di sana. Kreativitas daripada pembuat film Indonesia ini kan Hanung Bramantio ya, sutradara yang cukup terkenal. Suaminya Saskia Mekal ya. Kalau nggak salah seperti itu. Jadi ini benar-benar memukau nih kayaknya. Ini saking kayak begini loh, sampai begininya nih. Sumpah best gila. Sumpah best gila. Hati memang sampai lah. Confirm tengok wayang tu tak senyap. Mesti bising. Confirm bising. Tu lagi best. Ini adalah spoiler cerita Ipar Adalah Maut. Ya. Maafkan abang kalau abang belum jadi suami yang baik untuk kau. Jadilah baik. Jadilah baik. Sampai segininya ya. Kita nggak bisa berkata apa-apa. Sampai segininya anak-anak Malaysia suka tentang film Ipar Adalah Maut ya. Saking geramnya, terbawa emosi. Dia menonton film itu terbawa emosi. Karena ya emang apa ya, dalam kehidupan sehari-hari ya cukup berbahaya. Dan ini juga Ipar Adalah Maut itu kan kalau nggak salah hadis Rasulullah SAW. Kalau nggak salah seperti itu. Ipar Adalah Maut. Anda bisa ngecek itu riwayat siapa. Ya. Emang
kemungkinan diangkat dari pengertian seperti itu dan bisa jadi ini peringatan ini emang cukup harus diperhatikan ya, dengan judul seperti ini Ipar Adalah Maut, dan kemungkinan karena pembawaan daripada aktor-aktornya itu cukup memukau, jadi anak-anak Malaysia ini seperti ini. lanjut simak lagi. Maaf kalau belum jadi suami, jadilah baik. Sampai segitunya. Gatal dengan adik ipar kau kenapa? Lelaki sedih. Based on true story. Aku tak tahulah macam mana orang tu boleh hidup dalam keadaan adik ditikam belakang macam tu. Kalau korang nak rasa sakit hati macam aku ni, pergilah cabar diri korang tengok cerita tu dengan kawan-kawan. Go! Kalau saya tujuh kot. Yang lagi 3 tu mungkin sebab geram. Banyak isu kan nak nonton. Saya rate 8 sebab saya rasa cerita ni bagus. Banyak pengajaran macam dia cakap. Saya 7 juga. Satu sebab sama macam ada pengajaran, and then lakonan dia orang sendiri. Kalau tengok betul-betul cerita tu, yang perempuan tu betul-betul lakukan watak dengan baik lah. Korang kena tengok cerita ni. Sebab bila korang tengok, korang akan dapat rasa apa yang perempuan tu rasa lah, macam tu. Rasa shaking lah. Shaking lah. Ada adik-beradik perempuan lah. Yang ada adik-beradik perempuan tu hati-hati lah. Dramatik sangat lah cerita dia. Menjiwai lah. Gini kawan, kita akan merespon pelafalan daripada huruf R. Untuk rata-rata orang Malaysia ini menyebut R itu kurang jelas. R kayak begitu, kayak bahasa Inggris ya. Jadi suaranya, bahasanya jadi kurang begitu jelas. Ini pelafalan, nggak tahu juga ya pelafalan secara Melayu apa seperti ini atau karena dia dalam pergaulannya ada tambahan segi bahasa Inggris, dan segala macam itu ya. Jadi seperti ini. Jadi ya bagusnya emang pakai bahasa Indonesia saja lah. Pakai bahasa Indonesia kemungkinan akan lebih mudah dimengerti. R jelas tapi bukan R. Jadi kayak di dalam gitu. Oke, lanjut lagi. Coba yang lain bagaimana nih? Aim peten lah. Memang saja lah sebab kita ni memang cara kita lah. Apa berfikir sebelum bertindak kan. Berfikir bagi kan dia gitu ya. 9/10 juga lah. Sebab berita dia baik dekat. Sampai lah. Untuk hati yang tak kental, tak boleh tengok. Dia sebab cerita dia pasal curang kan. So curang dekat rumah tangga ni big no lah bagi saya. Saya rate 10/10 lah. Okey cerita dia. Lepas tu satu je saya nak pesan, jangan percaya lelaki muka innocent lah. Ipar Adalah Maut daripada Indonesia. Scene yang mana Nisa dapat tahu kan, kata apa ni laki dia tengah ada affair dengan adik kandung dia sendiri kan. Weh, scene tu memang high impact gila lah, yang scene dia berhenti tepi jalan tu kan. Weh, aku tengok tu kira memang boleh faham macam mana hati dia hancur berkecai tu kan. Aku pun dah lama lah tak tengok movie di mana movie tu scene dia boleh elicit atau boleh memancing reaksi spontan daripada penonton dalam ini terutama alur cerita daripada Ipar Adalah Maut. Setiap scene atau adegan-adegannya itu cukup menguras emosi penonton. Beliau tadi juga ngomongnya juga dicampur ya, bahasa ada movie, scene memang bahasa Inggris ya. Adegan lah bahasa Indonesianya, adegannya itu menguras emosi penonton dengan cerita yang bisa jadi emang bisa terjadi seperti itu di realita. Itu harus hati-hatinya. Terjadi affair, perselingkuhan antara adik ipar gitu kan. Jadi kakak beradik itu perempuan, kemudian yang besar itu sudah punya suami. Nah itulah
affair seperti itu, perselingkuhan terjadi seperti itu. Jadi ini kayaknya benar-benar menguras emosi. Jadi rata-rata kan penilaiannya bagus ya. Seperti bapak ini, kita lihat dulu penilaiannya berapa ini. Tu lah. So aku tengok okey lah ramai budak-budak Melayu lah kan. Okey perempuan lah ramai semalam tu. Depa kira memang keluar suara lah. Jangan nak buat macam tu. Alamak, macam tu lah. Dia ada spontan tau terkeluar daripada mulut depa, faham tak? So aku lama lah tak berada dalam situasi panggung yang macam tu lah. So nampak kata filem ni berjaya lah dari segi nak bagi orang rasa geram, sakit hati, fresh tu dapat lah. So rating aku untuk movie ni 8.5/10. Aku nak bagi tinggi lagi tapi takut kena kecam dengan 8,5/10, nilainya 8,5. Mau memberi rating tinggi, memberi nilai ya, rating itu nilai tinggi, takut kena kecam tempatan seperti, coba kita lihat takut apa tadi. Peminat movie tempatan. Nah, Ya aku bagi peminat movie tempatan, film-film setempat gitu. Mau memberi nilai tinggi takut. Oke, begini kawan, ya intinya kan emang mau tidak mau bahwa Malaysia itu dibombardir oleh produksi film Indonesia, dan faktanya film-film Indonesia ini sangat berhasil. Rata-rata yang diputar di Malaysia itu box office dan gitu toh. Tapi bukan berarti ini film Malaysia yang beredar di Indonesia itu dilarang, juga bukan. Kemungkinan karena temanya dan mungkin kendala bahasa juga itu jadi kurang mengena. Sedangkan bahasa Indonesia itu kemungkinan lebih mudah dicerna orang Malaysia, kan begitu toh. Dan jelas pengucapannya kan jelas, yang jelas kan seperti itu. Kalau dialog dengan bahasa Melayu seperti kita lihat dari awal sampai akhir tadi kan rata-rata bisa disebut kurang jelas lah. R-nya dia R, terus yang lainnya juga ada sebutan bahasa Inggris, istilah bahasa Inggris. Seperti itu. Jadi ini film Ipar Adalah Maut box office lagi di Malaysia. Semakin produk-produk Indonesia semakin dicandui oleh orang-orang Malaysia. Ya mau tidak mau lah. Oke, cukup sekian reaksi dari The Gabut Official. Ada salah-salah kata mohon maaf, ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. The Gabut Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.